Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Awaludin Ahmad, asal sekolah SMKN 1 Cikarang Pusat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Berikut video PPL aksi ke-1 dengan materi teks editorial menggunakan metode PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Gimana liburannya kemarin Sabtu dan Minggu? Ada yang di rumah, ada yang tidur. Healing mana? Healing ke sekolah atau bukan healing? Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelasnya dipersilakan untuk berdoa dulu. Terima kasih Linda sebagai ketua kelasnya sudah memimpin doa. Sebelum kita memulai ke materi, Bapak presensi dulu ya, di absen dulu. Ade Novitasari, Ahmad Rifai, Ainun, Anggun Oktavia, Anissa Putri, Atika Sri, Dela Nurisita, Wisri, Eman, Ernawati, Fitriani, sakit, ya. Sakit apa katanya? Fitriani, Hendrik, Iis, Indah Wulandari, Intan, Endi Bontot, Dinda Daliatus Syahadat, Muhammad Bui Pasya, Muhammad Ramdhani, Nadia Fadila, Nurhayati, Nurul Hikmah, Fitri Rahmadani, Putri Amelia, Yanti Dewi, Isda, Ruli Selviana, Celia Rahmawati, Siti Roma, Sri Devi, Suryani Yuningsi, Sri Mulyani, Wulan Sri Rahayu. Yang sakit ada 2 orang ya. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan. Ya semangat kita memulai
memulai pembelajarannya agar lebih semangat lagi belajar. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita bersama-sama ya, nanti bersama-sama bernyanyi diiringi lagu dari video YouTube. Bentar Bapak siapkan dulu. Kita bernyanyi bersama-sama. Silakan. Oke, terima kasih. Gimana? Udah semangat? Harus semangat. Ini masih pagi, Senin pagi, masa udah loyo. Nah, minggu lalu kita ada yang masih ingat nggak kita materi apa? Apa? Minggu lalu. Ya, teks cerita sejarah. Berarti karena teks cerita sejarah, berarti minggu ini kita apa materinya? Teks editorial. Ada yang tahu nggak teks editorial itu apa? Yuk, ada yang tahu?
Ya, Dera, apa? Teks yang diedit oleh penulis. Berarti teks yang dibuat atau diedit oleh penulis. Nah, yang lain ada? Ya, Indah? Oh, teks yang diedit oleh redaksi atau redaktor, ya, berarti oleh penulisnya. Oke, nah itu yang dimaksud dari teks editorial. Ada yang pernah lihat contohnya? Pernah ini nggak? Kalau koran pernah baca? Ada yang baca koran? Mungkin zaman sekarang saat ini untuk koran sudah jarang sekali ya, karena perkembangan zaman yang namanya koran atau majalah sudah hampir tidak ada. Mungkin ada sebagian 10% masih ada. Nah, jadi untuk teks editorial itu biasanya ada di kolom opini, adanya di bagian koran itu. Jadi bisa dibilang editorial itu kata lainnya itu adalah tajuk rencana. Jadi itu tajuk rencana. Nah, editorial itu jadi tentang apa? Ada yang tahu nggak editorial tentang apa? Ya, Mas ya? Oh, tentang isu. Nah, ada yang lain lagi yang tahu? Ya? Ada? Ya? Ya? Oh, tentang fakta. Berarti ada isu dan juga fakta. Nah, itu teks editorial katanya. Nah, hubungannya dengan materi minggu lalu nih. Kalau minggu lalu cerita teks sejarah. Nah, apa saja sih yang di dalamnya di teks sejarah itu? Masih ingat? Apa? Asal muasal, ya masa lalu, bersifat fiktif, terus fakta. Nah, itu berarti ada masa lalu, asal muasal, ada yang fiktifnya, ada faktanya juga. Nah, itu sedangkan kalau yang sekarang yang editorial itu ada fakta dan juga opini. Jadi opini atau pendapat yang dikuatkan oleh beberapa fakta. Itu contohnya. Nah, misalkan isu-isu tadi kan ada yang bilang pasnya editorial itu tentang isu ya, tentang isu itu berarti seperti berita yang sedang hot atau hot panas atau yang sedang hangat-hangatnya saat ini apa coba? Sambo. Terus ya kemarin ada gempa di Cianjur ya. Apa listrik? KDRT itu belum saatnya kalian masih remaja, itu masalah rumah tangga janganlah. Terus yang kemarin yang ramai-ramai banyak demo apa tuh yang ya bom bunuh diri yang terbaru. Terus masalah BBM juga kan kemarin ya ada erupsi gunung apa ya, erupsi gunung Semeru. Nanti berikut Bapak akan dalam pembelajaran ini Bapak akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran kita, tujuan pembelajarannya. Jelas tidak? Jelas? Teks editorial ini adanya di kompetensi dasar 3.5 ya, mengidentifikasi informasi pendapat, alternatif solusi dan kesimpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Untuk IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya itu nanti menjelaskan isi teks editorial, menjelaskan pendapat dalam sebuah teks editorial, dan menjelaskan ragam informasi dalam teks editorial. Sedangkan untuk pembelajarannya, tujuan kita belajar teks editorial hari ini
peserta didik melalui penampilan video dapat mengidentifikasi isi teks editorial dengan tepat. Yang kedua, peserta didik melalui diskusi mampu mengidentifikasi pendapat dalam sebuah teks editorial dengan baik. Yang ketiga, peserta didik melalui diskusi mampu mengidentifikasi ragam informasi dalam teks editorial. Dan yang keempat, peserta didik melalui diskusi mampu menemukan pendapat, alternatif solusi, dan simpulan informasi penting dan ragam informasi sebagai bahan teks editorial dengan baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti Bapak akan menampilkan sebuah video dulu, mohon disimak dengan baik. Silahkan disimak dulu. Tahunan Indonesia International Book Fair 2019 patut diapresiasi sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca dan daya baca masyarakat. Pameran buku tahunan yang diselenggarakan Ikatan Penerbit Indonesia atau IKP sejak 1980 tersebut semula bernama Indonesia Book Fair. Sejak 2014 hingga kini, pameran buku itu bernama Indonesia International Book Fair atau IIBF dengan mengundang sejumlah negara sebagai peserta pameran. Tahun ini IIBF diselenggarakan di Jakarta Convention Center pada 4 sampai 8 September 2019 dan diikuti 40 penerbit dalam negeri serta penerbit dari 20 negara. Pameran buku di tengah euforia penggunaan gadget di semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tentu harus diapresiasi karena tantangannya tidaklah mudah. Gadget dengan segala kelebihannya seperti praktis, murah, dan informasi yang disajikan beragam serta tak terbatas bisa menurunkan minat masyarakat untuk membaca buku. Untunglah kekhawatiran itu tidak seluruhnya benar. Berdasarkan data Gramedia, jaringan toko buku terbesar di Indonesia, tahun 2018 misalnya, Gramedia bisa menjual 34,7 juta buku. Jumlahnya meningkat dari tahun 2017 sebanyak 29,7 juta buku dan tahun 2016 sebanyak 18,6 juta buku. Perpustakaan Nasional mencatat jumlah buku yang diterbitkan sejak tahun fluktuatif dan menjadi tantangan. Tahun 2016 misalnya diterbitkan 57.090 buku. Tahun 2017 memang turun menjadi 47.506 buku. Tetapi tahun 2018 melonjak menjadi 68.297 buku. Seperti yang dikatakan Ketua IKP Rosindayati Rozanda pada IIBF 2019, buku fiksi dan buku anak-anak masih menjadi andalan. Meskipun demikian, kategori non-fiksi termasuk tulisan-tulisan akademik mulai digarap serius. Apapun kategori, upaya promosi dan penjualan buku-buku itu harus kita hargai karena Indonesia masih menghadapi tantangan dalam soal minat baca di kalangan pelajar. Berdasarkan tes program asesmen siswa nasional, siswa Indonesia masih lemah dalam kemampuan membaca. Akibat mereka sulit memahami dan menganalisis teks yang serius serta padat informasi. Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan buta aksara usia 15 hingga 29 tahun yang jumlahnya 2,06% dari total penduduk atau sekitar 3,4 juta orang. Menghadapi persoalan ini, semua pihak sudah selayaknya bekerja sama untuk meningkatkan minat baca dan daya baca masyarakat. Misalnya, pemerintah mempertimbangkan keringanan pajak untuk penulis dan harga kertas. Penerbit bisa menekan harga buku dan tidak hanya melakukan pameran besar di Jakarta. Sementara keluarga bisa berperan dengan menanamkan kegemaran membaca pada anak sejak dini, disertai contoh nyata dari orang tua. Semua pihak harus menyadari membaca bukanlah sekedar kewajiban akademik, tetapi investasi yang sangat penting bagi masa depan anak serta kemajuan bangsa. Itu contoh dari tajuk rencana, contoh video atau tajuk rencana atau teks edit
editorial. Setelah kalian melihat video tersebut, ada nggak yang bisa menyimpulkan apa sih teks editorial itu? Ya, Dinda silakan. Ya, teks yang dibuat oleh redaksi. Oke, baik sekali. Nanti pada pembelajaran hari ini kalian diskusi. Nanti akan Bapak buatkan menjadi beberapa kelompok. Ini jumlahnya 34 ya. Mungkin nanti Bapak buat sekitar 6 kelompok. Nanti Bapak siapkan, sudah disiapkan sama Bapak semalam untuk pembagian kelompoknya. Hampir sama dengan pembagian kelompok yang minggu lalu pada materi teks cerita sejarah. Nah, nanti setelah kalian dibagi menjadi berkelompok, duduknya pun nanti sudah berkelompok, Bapak akan membagikan LKPP, lembar kerja peserta didik. Nah, nanti di sana kalian silakan berdiskusi nanti untuk mencari permasalahan yang ada. Namun sebelum kalian berdiskusi, akan Bapak jelaskan dulu materi tentang teks editorial. Ada sedikit materi yang Bapak jelaskan. Bisa kalian perhatikan dulu, mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Teks editorial dalam suatu media massa cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Di dalam rubrik ini terdapat editorial, artikel, surat pembaca. Ketiga, ragam opini ini biasanya berada di bagian tengah surat kabar atau majalah. Tadi sudah seperti Bapak jelaskan bahwa posisi teks editorial itu ada di tengah bagian koran atau majalah. Itu di rubrik opini, betul. Selanjutnya, untuk gaya penulisannya hampir sama dengan ragam artikel atau karya ilmiah lainnya, yaitu berupa eksposisi, yaitu tulisan yang bertujuan untuk mengklarifikasi atau menjelaskan. Nah, jadi strategi pengembangan eksposisi itu ya seperti ada contoh, ada proses atau akibat, klasifikasi, ada definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Dan dilihat dari isinya, editorial ini bersifat ekspositoris yang berisi tesis. Nah, jadi yang pertama itu ada tesis dulu, pernyataan umum, menyatakan sebuah permasalahan dulu, lalu diikuti oleh argumen secukupnya. Jadi argumen pendapat yang disertai dengan fakta-fakta. Lalu yang ketiga diakhiri dengan penegasan ulang. Nah, biasanya di penegasan ini ada alternatif solusinya. Nah, manfaat teks editorial ini yaitu memberi informasi kepada pembaca, memberi untuk merangsang pemikiran dan terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Jadi si penulis atau redaktor ini membuat teks editorial itu dengan tujuan agar si pembaca merasa tergugah, merasa terangsang ingin melakukan sesuatu tindakan yang bersifat positif. Nah, misalkan tadi yang di video tersebut yang telah kalian simak, tentang apa sih isinya? Ya, meningkatkan minat baca. Tadi
dijelaskan argumennya itu minat baca menurun karena daya beli buku masyarakat menurun karena harga bukunya yang mahal. Jadi di sana juga ada solusinya kan tadi. Jadi pemerintah menurunkan harga buku dari pajaknya, gitu kan? Nah, berikutnya, ini ada definisi alternatif solusinya. Seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, ada dari beberapa permasalahan yang diangkat dalam teks itu, diakhirinya ada alternatif solusinya, solusi yang baik, yang tepat. Contohnya tadi kan pada video tersebut solusinya itu pemerintah menurunkan harga pajak atau harga bukunya. Nah, itu maksudnya. Berikutnya, nah ini struktur teks editorial. Jadi di dalam teks editorial itu ada 3 struktur. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Jadi pernyataan sebuah pendapat si penulis tentang sebuah permasalahan atau isu yang sedang hot atau hangat-hangatnya saat ini. Lalu struktur yang keduanya diikuti dengan argumentasi. Di sana beberapa argumen si penulis atau redaktor disertai beberapa fakta yang mendukung. Selanjutnya yang struktur ketiganya yaitu pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Jadi di bagian terakhir ini si penulis atau redaktor itu menegaskan ulang pernyataan dia dan biasanya disertai dengan alternatif solusinya. Ini mengenai penjelasannya. Nah, ini untuk jenisnya ada interpretatif editorial, ya biasanya menjelaskan isu atau topik dengan memberikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial yang dibuat untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau kepercayaan pada suatu isu. Terakhir, explanatory editorial itu yang menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Ini contoh dari strukturnya. Biasanya pada pernyataan pendapat itu ada di paragraf pertama sampai paragraf ketiga. Untuk argumentasinya biasanya ada di bagian tengah, itu berupa pendapat atau argumen dari si redaktor disertai fakta-fakta. Dan yang terakhir penegasan ulang, itu ditegaskan kembali permasalahannya dengan diikuti dengan alternatif solusinya. Nah, ini sama dengan yang tadi, ini rangkumannya. Terima kasih. Nah, nanti kita akan mencari sebuah, pada LKPD kalian Bapak suruh mencari sebuah apa sih isi dari teks editorial itu disertai pembahasannya. Sebelum memulai juga Bapak akan menjelaskan manfaat pembelajaran teks editorial ini. Manfaatnya, jadi kita di pembelajaran di kehidupan sehari-hari, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Manfaatnya, jadi ketika kita sudah mengerti cara mencari sebuah isu, pendapat pada sebuah teks editorial, ketika di rumah nih kalian ada koran atau majalah, kebetulan ada teks editorialnya, kalian baca. Nah, jadi setidaknya kalian sudah paham yang mana nih isunya, yang mana nih pendapatnya, atau yang mana nih yang merupakan dari alternatif solusinya. Bisa dipahami? Nah, ya sebelum Bapak bagikan LKPD, Bapak akan bagikan dulu kelompok. Untuk kelompok 1 ada Ade, Bulan,
Tri, Ahmad, dan Intan. Kelompok 2 Anissa, Ruri, Atika, Rizda, Rianti. Kelompok 3 Indah, Eman, Nurhayati, Erna, Nadia. Kelompok 4 Ainun, Devi, Anggun, Celia, Linda. Kelompok 5 Bella, Putri, Dewi, Fitri, Iis. Kelompok 6 Fitriani, Ramdhani, Hendrik, dan Pasya. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Berhadapan saja, nanti kursinya diputar ya. Silakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Ayo silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Yang kursinya kurang silakan diambil. Ada 6 kelompok kan? Berarti 3 ya. Sebelah sini 3 kelompok, sebelah kanan 3 kelompok. Kursinya boleh dibawa silakan. Kursinya diambil saja kalau kurang. Ambil tuh yang di belakang, masih ada kursi. Oke, bantu tangan. Nah, baik, Bapak bagikan dulu lembar APD-nya. Ini kelompok ini. Gabung aja. Lewat.
Ya nanti Bapak jelaskan dulu ya. Sebelum kalian memulai berdiskusi untuk mencari permasalahannya, silakan lihat dulu yang lembar pertama yang petunjuk kerja. Bapak jelaskan dulu. Baca dengan cermat dan seksama setiap panduan yang ada di LKPD. Yang kedua, laksanakan tugas-tugas yang ada di LKPD dengan baik dan benar. 3. Isi panduan pertanyaan secara berurutan. 4. Kamu dapat menggunakan buku siswa atau video dari guru dan sumber lainnya untuk mencari jawaban. Boleh, tapi diperbolehkan mencari jawaban dari buku atau sumber lainnya, misalkan dari handphone. Silakan. Yang kelima, tulis jawaban secara jelas, itu di kolom yang sudah disediakan di belakang. Yang keenam, nanti kumpulkan LKPD sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketujuh, skor LKPD akan dijadikan sebagai penilaian belajar untuk tiap individu. Jadi kalau nilai LKPD ini, performa ini nanti akan jadi nilai per individu. Bisa dipahami? Nah, sekarang silakan kalian baca contoh teks yang di lembar kedua, yang lembar teks editorial yang berjudul Wajah Nasionalisme Pemuda Indonesia Kini. Nah, setelah dibaca, di bawahnya ada pertanyaan. Tuliskan pertanyaan yang mengandung isu yang dibahas dalam penggalan editorial di atas. Yang kedua, tulislah satu argumen yang kalian temukan pada penggalan teks editorial di atas. Yang ketiga, tulislah sebuah kalimat opini yang terdapat dalam penggalan teks tersebut. Yang keempat, dukungan dan saran kepada siapakah yang dituju oleh editorial tersebut. Jadi kalian bisa mengerjakannya di lembar ke-3. Itu sudah disediakan. Jangan lupa diisi nama anggota kelompoknya, lalu diisi jawaban dan pembahasannya. Oke, mulai dari sekarang. Waktunya sekitar 30 menit, setengah jam ya, 30 menit. Mulai dari sekarang, silakan. Bapak masih ada lebih? Nanti saat penentuan salah atau pembahasan dan lain-lain bisa sambil bertanya ke Bapak akan sambil berkeliling. Yuk, ada masalah? Kelompok berapa ini? Kelompok 1.
Bisa dipahami kan, Asya? Kelompoknya sudah mengerti? Kelompok ini aman? Dipahami kan? Silakan berdiskusi secara aktif ya, tidak ada yang bengong, ikut menyumbang saran semuanya.
Ya, waktunya 13 menit lagi. Silakan berdiskusi dengan aktif. Semua menyumbang saran ya, jangan hanya diam. Dan kalau ada kesulitan boleh mencari sumber dari buku, dari internet juga boleh. Silakan.
Ayo, udah semua? Yakin sudah semua? Kalau sudah, nanti Bapak minta setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Nanti ada perwakilan setiap kelompoknya yang berbicara, boleh satu orang atau dua orang yang mewakili tiap kelompoknya. Nanti kalian presentasikan, dibaca dulu soalnya, kemudian jawabannya. Setelah selesai semua, mungkin nanti ada kelompok yang menanggapi, ada tidaknya kelompok yang menanggapi. Pertama, kelompok 1. Ya, sebelumnya ini dulu saja, kursinya menghadap lagi ke tengah yang setelah ini. Silakan dikembalikan ke posisi semula. Kelompok 1 siap? Ya, silakan presentasikan. Perwakilannya siapa? Jawaban dari diskusi kelompok editorial yang berjudul Nasional Indonesia Masa Kini. Dari jawaban perjuangan para pemuda memperjuangkan nasib bangsa. Bagian ini adalah pembuka dari suatu persoalan aktual yang ditulis. Pengenalan isu dalam paragraf sangat sekali diperuntukkan untuk memberikan konteks awal kepada pembaca. Nomor 2. Sudah banyak sekali pemuda yang telah mempersiapkan berbagai macam kompetisi untuk lebih memajukan bangsa dan negara. Menurut tanggapan para penyusun untuk media yang bersangkutan dengan redaktual mengenai kejadian itu, peristiwa atau persoalan aktual yang saat ini sedang disoroti dalam teks editorial. Tidak hanya sedikit pemuda yang merelakan masa mudanya untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat. Kalimat opini adalah kalimat yang berisi tentang pendapat seseorang. Pendapat tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Dukungan dan saran dituju kepada para pemuda, terutama siswa dan mahasiswa. Editorial itu menyatakan bahwa pemuda harus berada di garis terdepan, yaitu pemuda yang siap secara mental dan intelektual. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Dari hasil presentasi kelompok 1, ada tidak yang mau menanggapi atau memberikan saran? Ya, dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Ya, silakan. Menanggapi hasil dari presentasi dari kelompok 1, saya setuju dengan jawaban dari kelompok 1 karena jawaban sesuai dengan tersebut. Terima kasih. Ya, dari setuju ya dengan jawaban dari kelompok 1 karena
karena jawabannya sudah sesuai. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke presentasi kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kelompok kami pada LKPD teks editorial yang berjudul Nasional Indonesia Masa Kini. Pertanyaan nomor 1. Tuliskan pertanyaan yang mengandung isu yang dibahas dalam pangkalan editor di atas. Perjuangan para pemuda-pemuda yang memperjuangkan nasib bangsa. Pembahasan ini adalah bagian pembukaan dari suatu persoalan aktual yang ditulis sehingga paragraf sangat dibutuhkan untuk sudah banyak pemuda yang telah mempersiapkan berbagai kompetensi untuk memajukan bangsa dan negara. Tanggapan dari penyusun media yang berkaitan reduktor mengenal kejadian, peristiwa atau persoalan aktual yang sedang disoroti dalam teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi kelompok 2 hasil diskusi kami. Nomor 3 yaitu tulislah sebuah kalimat opini yang terdapat pada penggalan teks tersebut. 4. Dukungan dan saran kepada siapakah yang dituju oleh editorial tersebut. Jawaban nomor 3 yaitu banyak pemuda yang merelakan masa pemudanya untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat. Pembahasan kalimat opini ini merupakan kalimat yang berisikan pendapat seseorang, namun pendapat tersebut belum dapat dipastikan keberadaannya. Jawaban nomor 4, dukungan dan juga saran untuk para pemuda, terutama kepada manusia. Pembahasannya, editorial ini menyatakan bahwa pemuda-pemuda yang berdiri di garis depan adalah para pemuda yang siap secara mental dan intelektualnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi kelompok 2, ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kelompok kami pada LKPD teks editorial yang berjudul Wajah Nasionalisme Pemuda Indonesia Kini. Di sini saya akan membacakan pertanyaan yang nomor 1 ada tuliskan pernyataan yang mengandung isu yang dibahas dalam penggalan editorial di atas. Jawabannya, perjuangan para pemuda zaman sekarang untuk memperjuangkan nasib bangsa. Dan pembahasannya, bagian ini adalah pembuka dari suatu persoalan aktual yang ditulis sehingga pengenalan isu dalam paragraf sangat dibutuhkan untuk memberikan konteks awal kepada pembaca. Lanjut, nomor kedua, ada pertanyaan nomor 2 yaitu tulislah satu argumen yang kalian temukan pada penggalan teks editorial di atas. Jawabannya, sudah banyak pemuda zaman sekarang yang telah mempersiapkan kompetensi untuk berjuang memajukan bangsa dan negara. Pembahasannya,
merupakan tanggapan para penyusun media yang bersangkutan atau disebut redaktur mengenai kejadian, peristiwa atau persoalan aktual yang sedang disoroti dalam teks editorial. Pertanyaan nomor 3, tulislah sebuah kalimat opini yang terdapat pada penggalan teks tersebut. Jawaban nomor 3 yaitu tidak sedikit pemuda zaman sekarang yang merelakan masa mudanya untuk memikirkan nasib bangsanya. Beda dengan pemuda zaman dulu yang siap untuk merelakan masa mudanya. Nomor 4, pertanyaan nomor 4, dukungan dan saran kepada siapakah yang dituju oleh editorial tersebut? Jawabannya kepada para pemuda dan tentunya terutama kepada mahasiswa. Pembahasan dari nomor 4, editorial itu menyatakan bahwa pemuda yang berada di garis depan adalah para pemuda yang siap secara mental dan intelektual. Sekian presentasi dari kelompok 3. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Ya, kelompok 6, silakan. Saya dari kelompok 6 akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Pada poin ketiga, saya sangat setuju sekali karena pemuda pada zaman dahulu telah membela negara sampai titik darah penghabisan dan rela mengorbankan masa depan demi negara. Terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Nah, sekarang yang kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kami pada LKPD teks editorial yang berjudul Nasional Indonesia Masa Kini. Pertanyaan yang pertama, tuliskan pernyataan yang mengandung isu yang dibahas dalam penggalan editorial di atas. Jawabannya, perjuangan para pemuda untuk memperjuangkan nasib bangsa. Kemudian pembahasannya, bagian ini adalah pembuka dari suatu persoalan yang ditulis sehingga pengenalan isu dalam paragraf sangat dibutuhkan untuk memberikan konteks awal kepada pembaca. Pertanyaan kedua, tulislah satu argumen yang kalian temukan pada penggalan teks editorial di atas. Jawabannya, sudah banyak pemuda yang telah mempersiapkan berbagai kompetensi untuk berjuang memajukan bangsa dan negara. Pembahasannya merupakan tanggapan para penyusun media yang bersangkutan atau redaktur mengenai kejadian, peristiwa atau persoalan aktual yang sedang disoroti dalam teks editorial. Kemudian pertanyaan ketiga, tulislah sebuah kalimat opini yang terdapat pada penggalan teks tersebut. Jawabannya, tidak sedikit pemuda yang merelakan masa mudanya berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memikirkan nasib bangsanya. Kemudian pembahasannya, kalimat opini merupakan kalimat yang berisi pendapat seseorang. Pendapat tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Yang terakhir, pertanyaan keempat, dukungan dan saran kepada siapakah yang dituju oleh editorial tersebut? Jawabannya, dukungan dan saran kepada para pemuda, terutama kepada mahasiswa. Kemudian pembahasannya, editorial ini menyatakan bahwa pemuda yang berada di garis depan adalah para pemuda yang siap sedia secara mental dan intelektual. Sekian presentasi kelompok kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 4? Ya, tidak ada.
Tapi tidak ada. Lanjut ke kelompok 5. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban kelompok kami dari LKPD yang berjudul Wajah Nasionalisme Pemuda Indonesia ini. Pertanyaannya adalah 1. Tuliskan pernyataan yang mengandung isu yang dibahas dalam penggalan editorial di atas. Jawabannya, pejuang para pemuda untuk memperjuangkan nasib bangsa karena rasa cinta kepada tanah air. Pembahasan bagian ini adalah pembukaan dari suatu personal aktual yang ditulis sehingga pengenalan isu dalam paragraf sangat dibutuhkan untuk memberikan konteks awal kepada pembaca. Pertanyaan kedua, tuliskan satu argumen yang kalian temukan pada penggalan teks editorial di atas. Jawabannya, sudah banyak pemuda yang telah mempersiapkan bagian kompetensi untuk berjuang memperjuangkan memajukan bangsa dan negara. Dan pembahasannya merupakan tanggapan para penyusun media yang bersangkutan atau redaktual mengenai kejadian peristiwa atau personal aktual yang sedang disortir dalam teks editorial. Yang ketiga, tulislah sebuah kalimat opini yang terdapat pada penggalan teks tersebut. Jawabannya, tidak sedikit pemuda yang merelakan masa mudanya untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat. Dan pembahasannya, kalimat opini merupakan kalimat yang berisi pendapat seseorang. Pendapat tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Dan pertanyaan terakhir, dukungan dan saran kepada siapakah yang dituju oleh editorial tersebut? Jawabannya, dukungan dan saran kepada pemuda, terutama kepada mahasiswa, karena mahasiswa adalah golongan terpelajar pada tingkat tertinggi. Dan pembahasan yang terakhir, editor itu mengatakan bahwa pemuda yang berada di garis depan adalah pemuda yang siap secara mental dan intelektual. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hasil presentasi dari kelompok 5. Ada yang mau menanggapi? Ya, dari kelompok 4. Saya akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 5. Saya setuju dengan jawaban dari kelompok 5 karena mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih tanggapan untuk kelompok. Yang terakhir siap presentasi kelompok 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kelompok kami pada KPD teks editorial yang berjudul Wajah Nasionalisme Pemuda Indonesia. Pertanyaan nomor 1 yaitu tuliskan pernyataan yang mengandung isu yang dibahas dalam penggalan editorial di atas. Jawabannya yaitu perjuangan para pemuda untuk memperjuangkan nasib bangsa dan pemuda yang berada di garis depan yang rela berjuang sampai titik darah penghabisan. Pembahasannya yaitu bagian ini adalah hubungan dari suatu persoalan aktual yang ditulis sehingga pengenalan isu dalam paragraf sangat dibutuhkan untuk memberikan konteks awal pada pembaca. Pertanyaan nomor 2 yaitu tulislah satu argumen yang kalian temukan pada penggalan teks editorial di atas. Jawabannya yaitu sudah banyak pemuda yang merelakan harta, jiwa, dan raga untuk mempersiapkan berbagai kompetisi atau kejuaraan-kejuaraan internasional untuk berjuang memajukan bangsa dan negara. Pembahasannya itu merupakan tanggapan para penyusun media yang bersangkutan atau redaktur mengenai kejadian
kejadian, peristiwa, atau persoalan aktual yang sedang disoroti dalam teks editorial. Pertanyaan nomor 3 yaitu tulislah sebuah kalimat opini yang terdapat pada penggalan teks tersebut. Jawabannya yaitu tidak sedikit pemuda yang merelakan masa mudanya untuk memperjuangkan kemakmuran rakyat. Pemuda-pemuda ini banyak di Indonesia, sebut saja mahasiswa. Pembahasannya yaitu kalimat opini merupakan kalimat yang berisi pendapat seseorang. Pendapat tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Dukungan dan saran kepada siapakah yang dituju oleh editorial tersebut? Jawabannya yaitu dukungan dan saran kepada para pemuda, terutama kepada mahasiswa yang berada di garis depan, yang siap secara mental dan intelektual menjadi aktivis. Pembahasannya yaitu editorial itu menyatakan bahwa pemuda yang berada di garis depan adalah para pemuda yang siap secara mental dan intelektual. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 6. Berarti sudah semua kelompok ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, mari kita simpulkan apa sih dari maksud teks editorial pada LKPD itu? Ada yang mau menyimpulkan? Satu orang saja ya, boleh. Dari kelompok 2. Kesimpulan menurut kelompok kami pada teks editorial wajah nasionalisme pemuda Indonesia kini yaitu perjuangan para pemuda yang rela mengorbankan masa depan demi memajukan bangsa. Terima kasih. Berarti kesimpulan dari kelompok tersebut itu intinya banyak pemuda yang rela mengorbankan masa depan demi bangsa dan negara. Itu zaman dulu. Nah, zaman sekarang ada tidak? Apa yang kalian telah lakukan demi bangsa dan negara sampai saat ini? Sekolah saja. Ya, belajar dengan giat, dengan baik. Nah, jika kalian sukses ke depannya, ya itu kalian telah istilahnya setelah berjuang memajukan bangsa dan negara. Nah, oke, karena alhamdulillah kegiatan diskusi hari ini sudah selesai semua, sudah kita simpulkan juga dari LKPD itu. Nah, sekarang LKPD-nya mohon dikumpulkan. Silakan ke satu orang, dikumpulkan ke satu orang, nanti dibawa ke depan. Karena diskusinya sudah selesai, Bapak akan membagikan lembar evaluasi untuk kalian. Tidak lama kok, mungkin ini 2 menit juga selesai. Kalian hanya menjawab dalam bentuk checklist saja, ya atau tidak.
Silakan kalian tulis nama dan kelas dan diisi checklist saja. Tidak lama, baik 1 menit atau 2 menit juga sudah selesai. Silakan ditulis A dan kelas T12 T4. Dan kalau sudah dikumpulkan, mohon berbaris dikumpulkan. Evaluasi sudah, Bapak akan menyimpulkan. Tadi kita sudah menyimpulkan tentang LKPD yang telah didiskusikan. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran hari ini, ya, yaitu tentang teks editorial. Jadi editorial itu sebuah teks yang dibuat oleh seorang redaktor atau penulis, kalau media cetak ataupun media massa, yang dimana di dalamnya itu terdapat beberapa isu yang sedang berkembang saat ini, dengan tujuan di sana dapat menggugah si pembaca untuk melakukan sebuah tindakan atau melakukan sesuatu supaya bereaksi. Nah, ada pertanyaan tidak setelah kesimpulan pembelajaran hari ini? Ya, boleh, Indah. Misalnya, saya jadi seorang editor pada sebuah media. Kemudian saya membuat teks editor dan cetak. Lalu ada kritikan dari pembaca yang membuat saya sakit hati. Akan saya lanjutkan jadi editor atau enggak? Misalkan kamu jadi seorang redaktor dan menulis sebuah teks editorial. Setelah terbit, ada kritikan dari pembaca yang membuat sakit hati. Jadi pertanyaannya, apakah lanjutkan atau tidak? Jawabannya ya lanjutkan, karena sebuah teks editorial itu memang itu dia memerlukan pro dan kontra. Bagus itu, nah, berarti si pembaca benar-benar merasa tergugah, dia benar-benar paham dengan tulisan yang kamu buat, sehingga dia merasa mengkritik dan merasa sakit hati. Nah, dengan kata-kata dia membuat si penulis dengan kritikan, ya, sehingga dia membuat kritik, berarti dia benar-benar terangsang pola pikirnya dengan tulisan kamu. Oke. Untuk minggu depan waktunya juga sudah habis. Untuk minggu depan kita masih tentang teks editorial materinya, tetapi untuk minggu depan kita akan membuat teks editorial. Nanti kita akan belajar langkah-langkah cara membuat teks editorial. Sebelum menutup, Bapak akan memberikan dulu penghargaan untuk kelompok yang paling baik, yang aktif. Nah, untuk kelompok terbaik ketiga yaitu jatuh ke kelompok 1.
yang pertama jatuh kepada kelompok 4. Ya, karena dilihat dari keaktifan kalian dalam berdiskusi. Jadi semuanya aktif, semuanya menyumbang saran. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Kalau terima kasih apabila pembelajaran hari ini menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini, karena waktunya juga sudah habis. Maka dengan menutup pembelajaran ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saatnya untuk pelajaran selanjutnya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah contoh video pembelajaran dari aksi 1 dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.